نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada hari ini kita mampu melaksanakan kewajiban yang mesti dijalankan oleh Bani Adam, khususnya yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala secara khusus memanggil Bani Adam dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah, yaitu memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka tentu pada kesempatan kali ini ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, bahkan yaitu dalam keadaan sehat, tapi tidak sedikit pun terpanggil untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun mungkin orang yang sempat tapi sedang tidak sehat, ada pula orang yang sedang sehat tapi tidak menyempatkan. Maka hari ini orang-orang yang hadir, jemaah yang hadir adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan memaksimalkan kesempatan dan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui panggilannya, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Di berita hari ini mungkin sedang gencar-gencarnya musibah di mana-mana. Kemarin terjadi di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Aceh berupa bencana longsor dan juga banjir, dan itu bencana yang terjadi ternyata banyak sekali merugikan, bahkan banyak memakan korban. Namun seringkali kita memandang bahwasanya suatu musibah yang terjadi itu hanya disebabkan oleh infrastruktur yang lemah, oleh kegiatan-kegiatan atau suatu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk penanganan yang lemah. Tapi terkadang kita hanya memandang musibah itu terjadi hanya dari kacamata dunia saja, berbicara tentang keterlibatan pemerintah dalam menangani itu pun tidak apa-apa, tapi yang lebih esensial atau yang lebih inti dari itu terkadang kita lupakan. Apabila kita melihat di dalam Al-Quran, terkhusus di dalam Quran surat An-Nur, dijelaskan bahwasanya zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ternyata musibah yang terjadi yang hari ini ada bukan hanya disebabkan oleh lemahnya infrastruktur, tapi justru musibah-musibah yang terjadi tersebut diakibatkan oleh kelalaian tangan manusia. Tapi yang perlu kita ketahui, zaharul fasad, apa yang dimaksud dengan al-fasad itu? Menurut Imam Al-Baydawi, yang dimaksud dengan al-muradu bil fasadi, yang dimaksud dengan al-fasad itu al-jadbu wa kasratul haraki wal gharqi wa mahaqqil barakati wa kasratul mudari bi syu'ni ma'isin nasi aw bi kasbihim iyyah, yaitu terjadinya kegersangan di mana-mana, kebakaran di mana-mana, bahkan perahu-perahu yang berlayar tenggelam. Kemudian banyak sekali yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut keberkahannya, dan juga banyak
kerusakan di mana-mana itu disebabkan karena kemaksiatan manusia dan perbuatan mereka. Terkadang kita berpikir bahwasanya segala ciptaan manusia yang hanya menebang pohon kemudian membakar hutan-hutan hanya dipandang kerusakan itu di sebelah sana saja. Padahal segala tindakan yang hari ini kita lakukan ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan haji jika mampu, tidak melaksanakan saum, bahkan tidak melaksanakan zakat, maka itu adalah bagian kontribusi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab ke dunia ini. Oleh karenanya, yang mesti diperbaiki itu bukan hanya bagaimana kita memikirkan SDA, sumber daya alam mesti seperti apa, tapi kita terkadang lupa bagaimana membentuk SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud seperti apa? Bukan hanya yang dimaksud itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh apa? Oleh Pancasila, oleh Indonesia, atau oleh negara. Bukan hanya dipandang sebelah sana saja. Bagaimana menjadi warga negara yang baik itu baik, tapi di sisi lain bagaimana caranya agar kita mampu menjadi manusia yang bertakwa. Sebab jika kita menjadi manusia yang bertakwa, itu merupakan bagian kontribusi yang cukup tinggi. Kontribusi yang tinggi apa? Justru dengan menjadi manusia yang bertakwa, memiliki kualitas ketakwaan, insya Allah ia bukan hanya berbakti kepada negara, tapi dia pun akan senantiasa membawa nilai-nilai keislaman dengan kebaktian yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, musibah yang hari ini terjadi di Sumatera, hari ini yang terjadi di Aceh, bukan hanya dipandang dari bagaimana kerusakan yang terjadi. Bahkan kita terkadang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab. Yang perlu ditanyakan itu bukan pada Allah, tapi bisa jadi kesalahan itu berawal dari diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menurunkan suatu azab jika manusia justru bertakwa kepada Allah. Terjadinya musibah-musibah itu tadi bukan hanya disebabkan tentang bagaimana kita memperbaiki sejauh mana infrastruktur, tapi sejauh mana kita mampu memperbaiki dan muhasabah diri. Apakah kita sudah menjadi manusia yang beriman atau bertakwa? Karena setidaknya keimanan dan ketakwaan itulah yang akan membentengi terjadinya musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa sebetulnya yang menjadi fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang hari ini kita lihat di media khususnya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan atau memberikan suatu musibah yang diberikan kepada manusia itu untuk mampu dia rasakan apa yang pernah dia lakukan. Sumatera Utara kemarin, banjir yang terjadi itu ternyata membawa pohon-pohon yang begitu besar. Bukan hanya air saja, bukan hanya banjir bandang saja, tapi pohon-pohon yang begitu besar pun terbawa arus. Pohon-pohon yang besar itu tidak mungkin jika tidak ditebang terlebih dahulu. Siapa yang melakukannya? Bima kasabat aydinnas, yaitu disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu, kemudian supaya mereka sadar bahwasanya dengan perlakuan seperti itu, dengan perlakuan mereka melakukan kerusakan itu, dengan diadakannya banjir, dengan diadakannya longsor, supaya mereka sadar bagaimana mereka mampu menjaga alam. Selain daripada itu yang paling terpenting, la'allahum yarji'un, supaya dan mudah-mudahan mereka itu mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkenaan dengan liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu, mereka melakukan sesuatu kerusakan, kemudian terlihat bagaimana kerusakan itu, kemudian la'allahum yarji'un itu berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika
Ketika kita melihat hari ini, ketika hari ini mungkin kita merasa bahwasanya diri ini penuh dosa. Ketika melihat bencana-bencana yang terjadi itu, kita yang melihat apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan kita pun yang melihat mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seburuk-buruknya manusia, bahkan banyak melakukan dosa, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaib yang begitu besar, apa yang disebut? Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan suatu saat ada seorang ateis yang dalam kesusahan dia berkata, semoga. Kata semoga itu merupakan pengharapan kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Artinya seateis-ateisnya orang, tidak bertuhan-bertuhannya orang, ketika dalam kesusahan dia akan menyebut sesuatu yang lebih kuat dibandingkan dengan dirinya. Maka tiada lain dan tiada bukan hadirnya bencana-bencana hari ini yang kita lihat semata-mata agar kita mampu, satu, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kesusahan kita akan senantiasa berpangku kepada sesuatu yang lebih kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ditegaskan pula di dalam Quran surat Al-Isra bahwasanya di antaranya wa man yursilu bil ayati illa tahwifa. Jadi musibah yang terjadi itu merupakan apa? Rasul-rasul. Apa rasul itu? Utusan Allah yang dikirimkan kepada manusia. Menurut Imam Ali As-Suguni bahwasanya di antara mursilu bil ayati al-kauniyati itu kazara zili wal ra'di wal kusufi illa tahwifan minal ma'il ibadi minal ma'asi. Di antara tanda-tanda atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta ini, di antaranya yaitu seperti gempa, seperti petir, kemudian seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk apa? Illa tahwifan lil ibadi minal ma'asi, untuk menimbulkan rasa takut manusia ketika dia hendak melakukan kemaksiatan. Artinya kontribusi kita pada alam semesta ini bukan hanya tentang menanam pohon, bukan hanya tentang menjaga kelestariannya, tapi sejauh mana kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kontribusi yang paling tinggi dalam menjaga alam semesta. Oleh karenanya janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya walau anna ala qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Maka kalaulah suatu penduduk bumi itu, suatu penduduk negeri itu, mereka itu beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ternyata apa? Amanu wa taqaw, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya kejadian-kejadian yang kita lihat kemarin, yang kita lihat di media hari ini, mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara jeritan, suara keluarga yang kehilangan anaknya, kehilangan rumahnya, mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya melihat, tidak hanya kemudian kita share, tapi justru dari sana kita harus mampu mengambil pelajaran untuk senantiasa meningkatkan diri, meningkatkan kualitas, untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran khusus bagi khotib yang menyampaikan, juga bagi jamaah yang mendengarkan, dan mudah-mudahan wa man yusiru bil ayati illa tahwifa, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, rasul-rasul yang Allah turunkan seperti gempa, banjir, petir, gerhana bulan dan gerhana matahari, tidak semata-mata kita lihat dengan mata saja, tapi kita lihat dengan keimanan, yang mudah-mudahan justru kejadian-kejadian yang terjadi hari ini bisa menjadi pelajaran dan semakin menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat, tidak ada kehebatan yang lebih hebat selain daripada kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup saja dengan doa.